Bab 2201. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat yang cukup, jawab Nicole. Baiklah, karena Jared sudah kembali, ayo kita makan malam, kata Daniel saat melihat semua orang sudah hadir. Ya, ayo makan, Gloria setuju. Tepat saat mereka telah duduk, Spencer memasuki ruangan. Melihat makan malam telah dimulai, ia duduk di ruang makan dan bergabung dengan yang lain untuk makan malam. Bagaimana keadaan Lulu? Tanya Gloria dengan khawatir, mengetahui bahwa Spencer baru saja memulangkan Lulu. Dia baik-baik saja, Bu. Jangan khawatir, jawab Spencer. Gloria mengangguk. Yah, Lulu dan June sama-sama gadis baik. Kamu dan Samuel harus menghargai mereka. Tenang saja, Bu, kami akan berhasil. Mata Spencer berkilat serius karena ia benar-benar telah mencurahkan banyak upaya untuk hubungan mereka. Belakangan ini, keinginan untuk berumah tangga dan menikah semakin tumbuh dalam dirinya. Ia juga mendambakan kehidupan berumah tangga. Baiklah, Gloria hendak mengingatkan Spencer untuk mulai makan ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Spencer melirik nomor itu dan menjawab panggilan itu dengan bingung. Icil. Spencer, bisakah kau datang ke hotel? Aku takut. Teriakan Icil yang gemetar terdengar. Spencer mengerutkan alisnya dan bertanya, apa yang terjadi? Cepat, Spencer. Aku benar-benar takut. Teriak Icil, tampak begitu ketakutan hingga dia tidak bisa menjelaskan apapun. Yang terus dilakukannya hanyalah menangis dan mengatakan bahwa dia takut. Hal ini membuat Spencer tidak punya pilihan lain selain menghiburnya. Jangan panik, aku akan segera ke sana. Setelah mengatakan itu, Spencer menutup telepon dan menatap Daniel dan Gloria. Ibu, Ayah, sesuatu mungkin terjadi pada Icil. Aku akan memeriksanya sekarang. Silakan, apakah kamu ingin Stanley ikut denganmu? Tanya Gloria, khawatir Spencer mungkin memerlukan bantuan. Tidak, aku akan pergi melihatnya sendiri lalu kembali lagi nanti. Dia lalu bergegas meninggalkan rumah itu. Gloria mendesah saat melihat makan malam Spencer yang belum tersentuh, tetapi dia juga tahu bahwa Icil adalah seseorang yang dipercayakan gurunya untuk diurusnya, jadi Spencer tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Setelah keributan itu, yang lainnya hanya melanjutkan makan dan mengobrol tentang kejadian dan perkembangan terkini. Ibu, Ayah, kalian harus mengunjungi kakek besok. Kakek mungkin juga tahu tentang situasi Samuel. Kalian harus pergi dan menghibur kakek agar dia tidak terlalu khawatir. Nicole mengingatkan Daniel dan Gloria. Terima kasih sudah mengingatkan kami. Kalau tidak kami pasti sudah lupa. Daniel menanggapi dengan sedikit rasa sesal. Kita ke rumah sakit besok pagi, baru ke rumah keluarga. Gloria setuju. Saat itulah Sean melirik Nicole dan berkata, kenapa kamu tidak pulang saja untuk berkunjung? Kakek cenderung merasa lebih nyaman jika kamu ada di dekatku. Tapi, Nicole memulai, ingin mengatakan bahwa dia masih punya pekerjaan yang harus dilakukan di kantor. Namun, sebelum dia sempat melakukannya, Steve menyela. Ya, sebaiknya kamu mengunjungi kakek dulu sebelum pergi ke kantor. Kami akan ke sana juga. Daniel dan Gloria sama-sama memandang Nicole, berharap dia akan setuju. Setelah konsensus tercapai, Nicole tidak dapat menahan senyum dan setuju, baiklah. Kalau begitu, bergabunglah dengan kami besok, imbuh Daniel. Tentu saja, jawab Nicole. Dia akan pergi ke rumah sakit terlebih dahulu, lalu ke rumah keluarga. Dan jika semuanya baik-baik saja, dia akan pergi ke kantor. Setelah semua orang berdiskusi satu sama lain, makan malam mereka berakhir. Bab 2202. Sean dan Steve segera pergi setelah itu dan kembali ke rumah mereka masing-masing, sementara yang lainnya naik ke kamar mereka, satu demi satu. Sementara itu, Spencer telah tiba di hotel dan di sana, ia melihat Icil menangis dan gemetar di sudut, wajahnya basah oleh air mata. Pemandangan itu membuatnya terkejut. Icil, apa yang terjadi? Spencer segera mendekati Icil dan bertanya padanya. Mendengar suara Spencer, Icil mendongak, dan ketika dia memastikan bahwa itu memang Spencer, dia tiba-tiba bangkit dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Kenapa kau datang terlambat, Spencer?
Aku sangat takut. Icil meratap. Apa yang terjadi? Tolong ceritakan padaku pelan-pelan. Spencer berusaha mendorong Icil, tetapi Icil malah memeluknya lebih erat. Cepatlah, ini ada di sini. Hei, bukankah itu Spencer, si pemain biola? Apa yang terjadi antara dia dan Icil? Jangan hanya berdiri di sana. Cepat, ambil beberapa foto. Ini pasti akan menjadi berita yang menarik. Bunyi klik rana kamera terdengar saat para reporter mengambil foto mereka, dan baru pada saat itulah Spencer dan Icil tersadar kembali ke dunia nyata. Spencer mendorong Icil menjauh, dan dengan tatapan tajam, dia bertanya dengan dingin kepada paparazzi, "Mengapa kamu ada di sini saat ini?" Mereka bukan hanya beberapa wartawan biasa yang tidak punya apa-apa. Mereka adalah sekelompok wartawan dengan kamera dan mikrofon. Melihat ini, Spencer merasa bahwa ini bukan berita yang biasa. Lagi pula, Icil baru saja tiba di Sanjoto. Jika insiden ini bocor ke publik, itu hanya akan merusak reputasinya. Jika itu terjadi, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada gurunya? Sikap dingin Spencer yang tiba-tiba mengejutkan para wartawan. Mereka belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Dia biasanya memiliki sikap yang lembut dan santai, seperti artis saat tampil di depan kamera atau di depan umum. Ini adalah pertama kalinya dia memancarkan aura yang mengintimidasi, sesuatu yang sangat kontras dengan apa yang biasanya dia tunjukkan di masa lalu. Icil juga terkejut, karena ia tidak menyangka Spencer memiliki sisi seperti itu. Ketertarikannya pada Spencer semakin kuat setelah itu. "Spencer," panggil Icil lemah. Dia menyembunyikan separuh dirinya di belakang Spencer, tampak seperti dia mengalami trauma. Semua orang sudah salah paham mengenai hubungan di antara keduanya, dan sekarang, dengan melihat Icil berperilaku seperti itu, rasa ingin tahu mereka, yang beberapa detik sebelumnya telah ditekan oleh kehadiran Spencer yang mengesankan, mulai muncul kembali. Tatapan Spencer berubah dingin dan tajam saat melihat beberapa orang diam-diam mengangkat kamera mereka lagi. "Berhenti mengambil foto. Apakah karena Anda merasa bersalah, Tuan Spencer?" Seseorang akhirnya angkat bicara. Mereka telah diberitahu tentang adanya pertengkaran atau bahkan perkelahian yang melibatkan seorang selebriti di hotel tempat mereka menginap, jadi, mereka tentu saja datang untuk memeriksanya. Apapun yang melibatkan seorang selebriti akan menjadi berita penting dan dapat menjadi berita utama di bagian hiburan. Namun, apa? Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mampu meliput berita seperti ini, yang mungkin jauh lebih dahsyat daripada apa yang mereka perkirakan sebelumnya. Terlebih lagi, sekarang setelah mereka melihat Spencer berusaha menyembunyikan dan mencegah insiden itu terbongkar, mereka mulai memiliki lebih banyak spekulasi tentang hubungan antara keduanya. "Apa yang baru saja kau katakan?" Mata Spencer berkilat dingin. Dia tidak terlibat dalam hal memalukan atau tercela apapun bersama Icil, jadi apa yang perlu dirasa bersalah? Karena tidak ada yang perlu dilaporkan, Spencer tidak ingin orang-orang ini membuat narasi palsu. Ia juga khawatir tentang dampak potensial yang akan terjadi pada Icil. Jika itu terjadi, ia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada gurunya. "Spencer." Melihat betapa marahnya Spencer, Icil dengan lembut menarik lengannya. "Lupakan saja." Melihat Icil tampak sangat ketakutan, Spencer pun menghiburnya. "Jangan khawatir, aku sudah berjanji kepada guruku bahwa aku akan menjagamu, jadi tidak akan terjadi apa-apa padamu." Tapi, wajah Icil memucat, tampak panik saat dia melirik kerumunan wartawan di pintu. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak wartawan yang datang. "Namun, jika kami akan difoto dan diekspos." Dalam kejadian yang aneh, hal itu tidak akan menjadi masalah besar baginya. Malah, hal itu justru sesuai dengan pilihannya. Bab 2203, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Spencer berkata, menasihati Icil untuk kembali ke kamarnya karena dia akan mengurus ini. Icil ragu sejenak, tetapi ketika dia melihat ekspresi kegigihan di wajahnya, dia hanya bisa setuju, "Oke." Setelah Icil kembali ke kamarnya, Spencer menoleh ke wartawan dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian datang dan mengambil foto?" Sambil melotot ke arah sekelompok besar paparazzi, intuisinya memberitahunya bahwa seseorang telah dengan sengaja merencanakan ini.
Kami mendengar tentang kemungkinan perkelahian yang melibatkan seorang selebriti di sini, jadi kami datang untuk memeriksanya, jawab seseorang. Namun, mereka secara tidak sengaja menemukan dan menangkap sesuatu yang dapat memicu ribuan spekulasi lainnya dalam prosesnya. Perkelahian. Spencer mengernyitkan alisnya, akhirnya memahami alasan di balik panggilan telepon Icil yang menakutkan. Setelah merenung sejenak, Spencer menatap sekilas ke arah wartawan dan berkata, "Tidak ada perkelahian di sini. Kalian boleh pergi." Beberapa wartawan bahkan melirik ke dalam ruangan, tidak ingin menyerah. Namun, tatapan tajam Spencer membuat mereka pergi, meskipun dengan sangat enggan. Begitu para wartawan pergi, Spencer menghela napas dan pergi untuk bertanya kepada manajer hotel tentang apa yang telah terjadi. Ia juga mengingatkan manajer untuk memperketat keamanan. Kemudian, begitu Icil tenang, ia akhirnya meninggalkan hotel. Langit sudah benar-benar gelap saat itu, dan Spencer menatap langit berbintang. Ia memijat pelipisnya dan masuk ke dalam mobil, tetapi alih-alih pulang, ia malah menuju ke rumah Lulu. Saat matahari terbit, ia membangunkan penghuni bumi yang sedang tidur. Rumah keluarga Riddle menjadi ramai saat semua orang bangun. Mereka membicarakan kondisi Samuel dan membicarakan masalah bisnis, menghabiskan sarapan mereka sebelum mereka menyadarinya. "Ibu, kita berangkat ke sekolah sekarang." Nolan dan Lana menenteng tas ransel kecil mereka, siap berangkat. "Baiklah, dengarkan Bibi Tia," Nicole mengingatkan mereka. "Baiklah, selamat tinggal." Setelah melihat Tia mengantar Nolan dan Lana ke sekolah, Nicole berbalik dan berkata, "Bu, Ayah, ayo pergi juga." "Baiklah, mari kita pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Samuel sebelum menjenguk kakek. Dia bahkan menelepon kita pagi-pagi sekali," kata Daniel. "Bagaimanapun juga, masalah ini tidak bisa dirahasiakan." Nicole mengangguk dan menatap Jared. "Kita berangkat, Jared. Aku akan menjemputmu sepulang kerja," kata Jared dengan tenang. "Baiklah." Nicole setuju dan meninggalkan rumah bersama Daniel dan Gloria. Tidak lama setelah mobil berangkat, mereka tiba di rumah sakit. Di dalam bangsal, June membantu Samuel membersihkan tangannya. Sepertinya dia baru saja selesai sarapan. Samuel mendongak ketika dia melihat seseorang masuk. Terkejut, dia bertanya, "Ibu, Ayah, mengapa kalian ada di sini?" "Kami datang untuk menjengukmu." Daniel dan Gloria berjalan santai ke sisi tempat tidur, dan begitu mereka melihat gips tebal di kaki Samuel, hati mereka langsung terasa sakit. "Aku baik-baik saja," kata dokter, "aku hanya perlu istirahat sebentar, jadi aku akan menganggapnya sebagai liburan saja." Samuel tersenyum dan meyakinkan kedua orang tuanya. Melihat Samuel masih ingin bercanda, Gloria tak kuasa menahan diri untuk menatap Samuel dengan tajam. "Kau bicara omong kosong bahkan setelah mengalami luka serius seperti itu." Aku baik-baik saja," Samuel terkekeh. "June, kamu mungkin harus menjaganya selama ini." Gloria kemudian menatap June dengan ekspresi bersyukur. Dia tahu bahwa Samuel dapat beristirahat dengan nyaman berkat perhatian dan persahabatan June. Merasa sedikit malu, June berkata, "Nyonya Riddle, Anda terlalu sopan. Merawat Samuel adalah sesuatu yang ia rela lakukan. Lagi pula, ia tidak akan merasa tenang jika ia tidak bisa menjaganya." Bab 2204 Bu, mari kita duduk dan bicara. Nicole tersenyum saat melihat semua orang berdiri. "Oh, baiklah. Ayo duduk." Tak lama kemudian, mereka semua duduk dan membicarakan cedera Samuel sambil mengobrol santai tentang topik lainnya. Sebelum mereka menyadarinya, waktu berlalu dengan cepat, dan hari sudah hampir tengah hari. Saat itulah mereka baru ingat bahwa Tuan Riddle Sir sedang menunggu mereka, jadi mereka berdiri dan pergi. Ketika Samuel mendengar bahwa mereka akan kembali ke rumah keluarga, ia memberi perintah, "Ayah, beritahu kakek bahwa aku akan keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari. Kita tunggu saja sampai kamu benar-benar bisa meninggalkan rumah sakit sebelum memberitahunya." Daniel berbeda pendapat. Meskipun dia tahu bahwa Samuel tidak ingin Tuan Riddle Sir khawatir, Daniel juga tahu bahwa dia tidak dapat dengan mudah dibodohi, jadi mereka harus mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Samuel membuka mulutnya dan mendesah tak berdaya. Ia ingin pergi juga,
tetapi dokter tidak mengizinkannya. Setelah mereka pergi, June tidak bisa menahan diri untuk tidak menghiburnya ketika dia melihat penampilan Samuel yang agak lesu. Dokter mengatakan lukamu tidak parah, tetapi kamu harus beristirahat dengan baik untuk menghindari komplikasi. Kamu harus ikuti saran dokter. Aku tahu, Samuel mengangguk. Akan tetapi, memikirkan harus berbaring seperti ini dalam jangka waktu lama membuatnya merasa lemas sekujur tubuh. June menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Ia lalu mengambil sebuah jeruk dan mulai mengupasnya untuk Samuel. Ini, kata June, siap menyerahkan jeruk yang sudah dikupas itu kepada Samuel. Ups, tiba-tiba tanganku kehilangan semua kekuatan, goda Samuel dengan nakal. June melotot ke arahnya, tetapi dia tetap menyuapinya irisan jeruk demi irisan. Samuel memakannya sambil tersenyum lebar, dan bahkan mengingatkan June untuk memakannya juga. Keduanya kemudian berinteraksi lebih banyak dengan cara yang manis dan penuh kasih sayang, menciptakan suasana yang sangat hangat di ruangan itu. Di sisi lain, Nicole, Daniel, dan Gloria telah tiba di rumah keluarga. Ayah, kakek, melihat kedatangan rombongan itu, Tuan Riddleser mengangguk. Kalian semua sudah kembali. Ya, kami baru saja dari rumah sakit, jawab Daniel saat mereka duduk di sofa. Bagaimana kabar Samuel? Tanya Tuan Riddleser, dengan alis terangkat. Setelah memberikan kabar singkat kepada ayahnya, Daniel meyakinkan Tuan Riddleser, dan berkata, dia hanya butuh istirahat untuk pulih. Ayah, jangan khawatir. Baiklah, biarkan dia beristirahat dengan baik. Tuan Riddleser berhenti sejenak. Ngomong-ngomong, sudah waktunya dia menyelesaikan pernikahannya dan kembali ke perusahaan. Ayah, Daniel ragu-ragu. Dia bisa menyetujui hal-hal lain, tetapi tidak dengan kembalinya Samuel ke perusahaan. Bahkan jika dia tidak keberatan, Samuel tidak akan pernah menyetujuinya. Bisakah dia bermain basket sepanjang hidupnya? Dahi Tuan Riddleser semakin berkerut. Bingung harus berkata apa, Daniel menoleh ke arah Nicole. Nicole menganggapnya lucu karena dia tahu apa yang diinginkan semua orang darinya. Kakek, Nicole memanggil Tuan Riddleser, dan langsung membahas masalah tersebut. Mengenai bola basket, mari kita serahkan keputusannya kepada Samuel. Jika Samuel menginginkannya, semua orang harus mendukungnya. Namun, jika Samuel tidak mau melakukannya, tidak akan ada kata terlambat baginya untuk kembali ke perusahaan. Mata Tuan Riddleser menjadi gelap saat dia berkata, situasinya rumit saat ini, dan kehadiran lebih banyak orang akan membantu menenangkan pikiranku. Setelah mempertimbangkan secara matang, Nicole memutuskan bahwa sebaiknya Nicole bersandar pada kakak-kakak laki-lakinya untuk meminta bantuan, yang akan jauh lebih dapat diandalkan dan menenangkan. Mendengar hal itu, perasaan hangat mengalir dalam diri Nicole. Kakek hanya memikirkan kepentinganku dan perusahaan. Sambil tersenyum, Nicole berkata dengan nada bercanda, oh kakek, kalau kakek benar-benar peduli padaku dan saudara-saudaraku, tolong hargai keputusan kami, ya. Samuel benar-benar tidak perlu kembali ke perusahaan. Bab 2205 betapapun sulitnya, dia bisa mengandalkan Sean, jadi Samuel sama sekali tidak perlu mengorbankan impian dan hasratnya demi istrinya. Dasar gadis kurang ajar, Tuan Riddleser merasa sedikit tidak berdaya, karena tidak ada yang bisa dia lakukan selain menyetujuinya. Ayah, apakah ayah mengatakan situasinya rumit? Tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh, Daniel menatap Nicole dengan ekspresi khawatir. Nicole tersenyum tipis dan mengerutkan bibirnya. Tidak apa-apa, perusahaan sedang sibuk akhir-akhir ini. Jika perusahaan begitu sibuk, mengapa kamu masih punya waktu untuk datang ke sini dan mengobrol dengan kakek? Sebuah suara sinis bergema dari ambang pintu. Kerutan muncul di wajah Nicole saat dia melihat ke arah pintu. Raine dan James berjalan berdampingan, dan setelah melirik Nicole dengan pandangan puas dan penuh arti, Raine menoleh ke arah Tuan Riddleser, dan menyapa, kakek. Mengapa kau kembali? Ekspresi Tuan Riddleser langsung berubah dingin. Senyum Raine hampir menghilang, jadi dia memaksakan senyum lain dan menjelaskan, kami sedang mendiskusikan kontrak dan kami kebetulan melewati rumah keluarga, jadi kami ingin datang. Masuk dan sampai jumpa, kakek.
Aku tidak butuh perhatianmu. Tuan Riddlesir berkata dengan nada suara yang tidak menyenangkan, karena dia tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Damien dan Dillon. Kakek, bagaimana bisa kau berkata begitu? Kami benar-benar peduli padamu. Raine langsung membela diri. Mengapa Nicole bebas datang kapan saja, tetapi aku harus dimarahi saat mengunjunginya? Kita berdua cucunya, pikirnya. Memikirkan keluarga Damien dan Dillon yang khawatir tentang bagian warisan mereka, seringai Tuan Riddlesir menjadi semakin masam. Anda hanya peduli untuk mengetahui siapa yang akan mewarisi aset saya setelah saya meninggal. Raine ingin membantah, tetapi James menghentikannya tepat pada waktunya. Ia menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa ia ingin Raine menahan diri. Dengan enggan, dia menggertakkan giginya dan akhirnya menenangkan diri. Kakek, kami kebetulan lewat rumahmu. Itu sebabnya kami datang mengunjungimu. Kami tidak tahu kalau Paman Daniel dan keluarganya juga ada di sini. Mungkin, kami datang di waktu yang salah dan tidak sengaja mengganggumu, James menjelaskan dengan hati-hati sambil berpura-pura merasa bersalah. Tidak apa-apa, silakan duduk. Kata Tuan Riddlesir, tetap bersikap acuh tak acuh meski dia sudah tidak marah lagi. James dan Raine duduk bersama, dan James bertanya. Daniel tentang kondisi Samuel, tampak khawatir juga. Nicole menyipitkan matanya saat melihat pemandangan itu. James benar-benar ahli dalam berpura-pura. Jika tidak terjadi apa-apa setelah dia dan Raine bergabung dengan Dilkop, mungkin semua orang akan tertipu oleh orang buangan yang tidak disukai ini dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kakek, sudah waktunya aku pergi. Nicole memutuskan, karena dia tidak lagi tertarik untuk menoleransi kepura-puraan James dan Raine. Lagi pula, dia sudah menyelesaikan tujuannya untuk datang hari ini. Akan lebih masuk akal baginya untuk kembali ke perusahaan dan melakukan sesuatu yang produktif. Tuan Riddlesir melirik jam. Saat itu hampir tengah hari, dan dia tidak ingin Nicole pergi dulu, jadi dia berkata, saya sudah mengatur seseorang untuk menyiapkan makan siang. Ayo makan dulu sebelum Anda pergi. Nicole, jangan terburu-buru. Daniel menggelengkan kepalanya ke arah Nicole. Melihat ekspresi enggan di wajah kakeknya, Nicole tersenyum dan setuju, jika ada makanan enak, tentu saja aku akan tinggal. Ho, Tuan Riddlesir tertawa, melihat betapa nakalnya cucunya. Ayah, biar aku bantu. Daniel membantu Tuan Riddlesir berdiri. Ayo makan, kata Tuan Riddlesir, dan berjalan menuju ruang makan bersama Gloria dan Nicole, sementara Raine dan James bertukar pandang sebelum mengikutinya. Mereka tidak datang untuk makan, tetapi untuk menemui Nicole. Mereka datang mengunjungi kakek secara tiba-tiba. Apa motif mereka? Pada saat itu, mereka sibuk bertanya-tanya tentang motif Nicole berkunjung, jadi mereka tidak bisa begitu saja lengah. Bab 2206 mereka duduk di ruang makan, dan para pelayan segera menyajikan makan siang. Tuan Riddlesir memiliki banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Nicole, tetapi dengan kehadiran Raine dan James, dia menahan rasa ingin tahunya. Mereka berbincang santai tentang masalah keluarga, dan Nicole tentu saja ikut bermain, menjaga suasana tetap menyenangkan. Setelah selesai makan siang, Nicole bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Nicole, kau sudah mau pergi. Raine tampak enggan melihat Nicole pergi. Nicole mengangkat alisnya dan bertanya, apakah ada yang kamu butuhkan, Raine? Dia sudah lama ingin pergi. Dia hanya tinggal karena kakeknya mengajaknya makan siang. Sekarang setelah mereka selesai makan siang, dia jelas ingin pergi. Apakah mereka berharap dia akan tinggal dan menemani mereka? Aku tidak butuh sesuatu yang khusus, tapi kupikir sebaiknya kamu menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakek karena kamu jarang berkunjung, kata Raine dengan ekspresi penuh perhatian. Nicole cukup paham bahwa kemunculan Raine dan James secara tiba-tiba di sini bukanlah suatu kebetulan. Mereka mungkin curiga dengan tujuan Raine dan orang tuanya untuk kembali, jadi mereka ingin mengumpulkan beberapa informasi. Sayangnya bagi mereka, Nicole tidak mempunyai motif tersembunyi, dan bahkan jika dia punya, dia tidak akan pernah membiarkan Raine mengetahuinya. Sambil menyeringai tipis, Nicole berpura-pura ragu lalu berkata, ada beberapa hal yang harus kuurus di perusahaan.
Kalau kamu tidak ada urusan, kenapa tidak tinggal saja dan menemani kakek? Kalau kamu peduli sama kakek, buktikan dengan tindakan, jangan cuma berpura-pura. Raine membeku. Nicole akan pergi, jadi bagaimana dia bisa tetap tinggal? Lagi pula, siapa bilang dia tidak melakukan apa-apa? Nicole jelas-jelas mengejeknya. Raine, jangan ganggu kakek. Kita bisa mengunjunginya lain kali. James turun tangan tepat waktu untuk meredakan situasi. Raine langsung menjawab, ya, saya punya kontrak yang harus didiskusikan. Sepertinya saya tidak bisa tinggal hari ini. Baiklah, kalau ada yang harus kau lakukan, cepatlah pergi, gerutu Tuan Riddle Sir, tidak menunjukkan niatan untuk menahan Raine. Baiklah, kakek, kami pamit dulu, kata Raine sambil tersenyum masam. Ia bersiap untuk pergi. Mata Nicole berbinar saat dia duduk kembali, tampak seperti dia tidak terburu-buru untuk pergi. Melihat ini, wajah Raine sedikit memucat. Apakah Nicole mempermainkanku? Akan tetapi, dia sudah membuat alasan, jadi dia tidak bisa begitu saja berkata bahwa dia tidak akan pergi lagi. Sambil menggertakkan giginya karena frustrasi, Raine melotot tajam ke arah Nicole. Nicole sialan itu, dia mempermalukanku. Nicole menyeringai, tatapannya dingin saat menatap Raine. Nicole melakukannya dengan sengaja. Dia berani bertaruh bahwa Raine tidak akan bisa tenang selama beberapa hari ke depan. Melihat Raine berdiri diam, Riddle Sir, menyuarakan ketidaksenangannya. Anda baru saja menyebutkan ada kontrak yang harus dibahas. Mengapa Anda hanya berdiri di sana? Oh, kami berangkat sekarang. Raine setuju dengan enggan, masih dipenuhi rasa frustrasi. Melihat Raine dan James pergi, Nicole menyeringai penuh kemenangan. Kemudian, dia menoleh ke Tuan Riddle Sir, dan berkata, kakek, aku juga pergi. Baiklah, lanjutkan sekarang. Mengetahui bahwa perusahaan sedang sibuk akhir-akhir ini, Tuan Riddle Sir tidak memaksa Nicole untuk bekerja lebih lama lagi. Bab 2207, aku juga pergi, kata Daniel. Ada sesuatu dalam pikirannya yang perlu diklarifikasinya dengan Nicole. Mengetahui niatnya, Nicole meyakinkannya, ayah harus tinggal dan menemani kakek. Aku tidak bisa mengatakan semuanya baik-baik saja dengan perusahaan, tetapi aku dapat meyakinkanmu bahwa aku dan saudara-saudaraku dapat mengaturnya. Pada saat ini, meskipun dia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dengan perusahaan, ayahnya tidak akan mempercayainya. Lebih baik jujur dan meringankan kekhawatiran ayahnya. Pastikan kalian menjaga diri kalian sendiri. Jika ini terlalu berat untuk ditangani, kembalilah dan beritahu kami sehingga kita dapat menemukan solusi bersama, Gloria menasihati putrinya dengan khawatir. Jangan khawatir, Bu. Ini bukan masalah serius. Kami bisa mengatasinya. Dengan percaya diri, Nicole melambaikan tangan dan pergi. Melihat sikap percaya diri Nicole, mata Tuan Riddle Sir dipenuhi kekaguman. Tidak buruk. Begitulah seharusnya keturunan keluarga Riddle. Ya, anak-anak sudah dewasa. Mereka sudah bisa mengurus semuanya sendiri sekarang. Daniel dan Gloria mengangguk puas. Setelah Nicole pergi, dia langsung pergi ke Riddle Corporation. Nicole memanggil sekretaris sebelum memasuki kantornya sendiri. Lulu, kemarilah ke kantorku. Setelah beberapa saat, Lulu perlahan memasuki ruangan dengan kepala tertunduk. Nicole, apakah ada yang kamu butuhkan? Tanyanya. Mendengar suara serak sahabatnya, Nicole menatapnya dengan cemberut. Saat itulah ia menyadari bahwa Lulu terus menundukkan kepalanya. Apa yang terjadi padamu? Tanya Nicole, matanya penuh kebingungan. Aku baik-baik saja. Beri aku sesuatu untuk dikerjakan, kata Lulu, masih menolak untuk mengangkat kepalanya. Nicole bertanya, apa yang terjadi? Kamu menangis. Suara Lulu terdengar aneh, dan dia menolak untuk menatap mata Nicole. Secara naluriah, Nicole merasa ada yang tidak beres. Aku baik-baik saja, sungguh, Lulu bersikeras. Namun Nicole sudah berdiri di depan Lulu, yang membuatnya terkejut. Ia mendongak. Mengapa matamu begitu merah? Kelihatannya juga bengkak. Nicole yakin sesuatu telah terjadi, dan ia mulai khawatir. Nicole, kamu tidak perlu bertanya lebih jauh.
Lulu menggigit bibirnya pelan dan menundukkan kepalanya lagi. Jelaskan dengan jelas. Nicole jarang bersikap serius, tetapi bagaimana dia bisa mengabaikan situasi tersebut? Lulu berkata dengan lemah, ini masalah pribadi, dan aku bisa mengurusnya sendiri. Dia tidak ingin membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan, dan saat ini dia merasa panik dan bingung, itulah sebabnya dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Masalah pribadi. Nicole segera mengerti. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah ini terkait dengan Spencer? Dia tahu masalah pribadi Lulu, dan tidak akan ada orang lain kecuali Spencer. Di bawah pertanyaan Nicole yang terus-menerus, Lulu akhirnya menjelaskan situasinya. Foto-foto Spencer yang memeluk Ichil menjadi berita utama. Dia kemudian bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Mengapa Spencer memeluk Ichil? Saya juga merasa tidak percaya. Spencer pergi ke rumah saya kemarin dan makan malam di sana. Dia bilang Ichil dalam masalah, dan dia pergi untuk membantu. Setelah itu, dia datang ke tempat saya dan tinggal sebentar. Lulu merasa semua itu sungguh tak dapat dipercaya. Spencer datang menemuinya kemarin dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi apa sebenarnya hubungan antara dirinya dan Ichil? Dia tidak ingin mempercayainya, tetapi foto itu ada di sana. Jika dia mempercayainya, dia tidak dapat membayangkan Spencer melakukan hal seperti itu. Jadi, dia merasa bimbang dan tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan. Bab 2208 Pupil mata Nicole mengerut setelah mendengar apa yang dikatakan Lulu. Memang benar Spencer menerima telepon dari Ichil saat mereka makan malam di rumah tadi malam, tetapi Nicole tidak tahu persis apa yang terjadi. Spencer hanya memberitahu semua orang bahwa dia akan memeriksa keadaan di hotel. Kemudian, semua orang tidur, dan tidak ada yang tahu jam berapa Spencer benar-benar pulang. Mereka baru melihatnya lagi di pagi hari, jadi tidak seorang pun di antara mereka yang tahu bahwa begitu banyak hal telah terjadi pada malam sebelumnya. Mengapa Spencer dan Ichil tertangkap oleh wartawan? Seberapa besar kemungkinannya, Spencer hanya pergi ke hotel satu kali dan fotonya diambil. Bahkan ada foto saat mereka berpelukan. Merasa ada yang tidak beres, Nicole mengerutkan kening. Apa kau sudah menelepon Spencer? Tidak, Lulu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu harus berkata apa padanya. Lulu tidak tahu apakah bertanya kepada Spencer tentang hal itu berarti dia tidak mempercayainya. Dia bertanya-tanya apakah itu akan membuatnya kesal. Di sisi lain, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika dia bertanya dan Spencer mengatakan kepadanya bahwa semuanya nyata. Pikirannya kacau balau, dan dia merasa benar-benar kehilangan arah. Baiklah, aku mengerti. Nicole mendesah. Kita tunggu saja penjelasan Spencer sekarang setelah foto-foto itu tersebar. Nicole menolak untuk percaya bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Spencer dan Ichil, jadi dia pikir hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menunggu penjelasannya. Baiklah, Lulu mengangguk tanda setuju karena dia tidak punya keberanian untuk menanyakan hal itu kepada Spencer. Nicole menepuk bahu Lulu dan berkata, apakah kamu ingin kembali dan beristirahat? Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Suasana hati Lulu sedikit membaik setelah membicarakannya dengan Nicole, tetapi dia juga merasa sedikit malu. Baiklah, kamu bisa kembali bekerja sekarang. Nicole menyuruh Lulu kembali ke kantornya. Nicole merasa lebih baik Lulu tetap tinggal. Kalau tidak, pulang ke rumah akan membuatnya berpikir berlebihan. Bagaimanapun, Spencer adalah satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran. Baiklah, jawab Lulu dan pergi. Nicole kembali ke mejanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana Spencer bisa begitu ceroboh? Sementara itu, Raine dan James telah kembali ke Dilkop. Tepat setelah memasuki kantor, Raine dengan marah membanting berkas-berkas itu ke atas meja. Aku sangat marah. Nicole semakin licik. Raine menggertakkan giginya. Mereka mendengar bahwa Daniel dan Gloria akan kembali ke rumah lama bersama Nicole, jadi mereka bergegas karena khawatir akan terjadi sesuatu lagi. Namun, bukan hanya mereka tidak bisa mendapatkan informasi apapun, tetapi mereka bahkan ditipu oleh Nicole, yang menyebabkan mereka pergi lebih awal. Tenang saja, kalau mereka benar-benar merencanakan sesuatu, cepat atau lambat kita akan mengetahuinya,
kata James kepada Raine dengan lembut. Aku khawatir sudah terlambat saat kita mengetahuinya. Kilatan sinis terpancar di mata Raine. Semua orang di keluarga Riddle menginginkan hak warisan keluarga. Tidak apa-apa, kita bukan satu-satunya yang khawatir tentang hal ini sekarang, kata James dengan fasih. Raine memikirkannya sejenak dan menyadari apa yang dimaksud James. Apakah maksudmu Paman Damien? Tentu saja, James mengangkat alisnya penuh kemenangan. Ia menduga Damien dan keluarganya mungkin sudah tahu tentang ini, dan ia juga bisa mencari cara untuk memberitahu mereka jika mereka belum tahu. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu mengurus ini, kata Raine setelah memahami apa yang dimaksud James. Ia merasa bahwa ia bukanlah satu-satunya orang yang merasa marah dan frustrasi tentang hal ini. Jadi, ia ingin menyebarkannya dan berbagi perasaan takutnya dengan orang lain. Bab 2209 Raine menduga ia bahkan mungkin dapat merusak rencana Nicole secara tidak sengaja. Ia merasa marah karena ia belum tahu apa yang sedang dilakukan Nicole. Ia sangat berharap Nicole bisa mendapat masalah sekarang. Itu akan membuatnya merasa lebih baik. Matahari mulai terbenam dan memancarkan cahaya keemasan di langit sore. Sudah waktunya pulang kerja, dan orang-orang mulai meninggalkan kantor satu demi satu. Ketika Nicole dan Lulu meninggalkan gedung, sebagian besar rekan mereka sudah pergi. Berdiri di bawah cahaya matahari terbenam, mereka melihat dua mobil terparkir di pinggir jalan. Spencer keluar dari salah satu mobil begitu dia melihat mereka dan berjalan ke arah Lulu. Lulu, aku tidak tahu semuanya akan jadi seperti ini. Maukah kau membiarkanku menjelaskannya? Kata Spencer dengan nada khawatir. Dia ada latihan hari itu dan latihannya baru saja selesai belum lama ini. Saat itulah dia tahu kalau foto-foto dirinya dan Icil bocor. Jadi, dia langsung datang menjemput Lulu, berharap Lulu akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Lulu mengangkat pandangannya untuk menatapnya dan bertanya dengan tenang, apa yang ingin kamu jelaskan? Dia memang sudah menenangkan dirinya setelah seharian beraktivitas, dan dia akan mempercayai Spencer jika dia bersedia menjelaskan semuanya padanya. Icil ketakutan karena ada orang yang berkelahi di kamar sebelahnya kemarin, jadi dia meneleponku. Dia mungkin terlalu takut karenanya, jadi dia melemparkan dirinya ke arahku ketika aku pergi untuk menghiburnya. Yang merupakan momen tepat saat para wartawan mengambil foto-foto itu. Saat dia berbicara, Spencer melihat wajah Lulu memucat, dia patah hati sekaligus menyesal. Kalau saja dia tahu kalau semuanya akan berakhir seperti ini, dia pasti sudah menyuruh Stanley untuk pergi bersamanya. Lulu merasakan sedikit rasa sakit di hatinya saat mengetahui bahwa foto-foto itu nyata, tetapi dia menggertakkan giginya dan bertanya, apakah ada hal lain? Saya sudah memberitahu wartawan bahwa itu semua hanya kesalahpahaman, dan mereka setuju untuk menghapus foto-foto itu. Spencer tahu bahwa tindakan itu tidak akan berarti apa-apa lagi, tetapi dia tetap tidak bisa membiarkan foto-foto itu dipublikasikan di mana-mana. Lulu menatap Spencer. Apakah kau sudah menjelaskannya pada Nona Icil? Spencer tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti sejenak. Itu selalu menjadi kesalahpahaman, dan Icil telah mengklarifikasinya dengan para wartawan juga. Meskipun Spencer tidak tahu mengapa Lulu menanyakan pertanyaan itu, dia tetap menjawabnya dengan jujur. Baiklah. Lulu mengangguk dan menerima permintaan maaf Spencer. Spencer memperhatikan Lulu yang berjalan maju dengan kepala tertunduk, dan ia tak dapat menahan diri untuk berpikir, ada apa? Apakah dia tidak memaafkanku? Spencer, pergilah dan bicaralah padanya. Gadis-gadis sangat sensitif terhadap hal-hal seperti ini, Nicole mengingatkannya. Baiklah, sampai jumpa nanti. Spencer benar-benar patah hati melihat Lulu bersikap seperti itu. Dia mengejar Lulu setelah berbicara dengan Nicole. Kemudian, Spencer pergi bersama Lulu dengan mobil. Nicole mendesah dan berjalan menuju Jared. Jared keluar dari mobil dan berbicara kepada Nicole. Sudah beres. Kurasa begitu. Nicole tidak yakin, tapi dia cukup yakin dengan hubungan antara Spencer dan Lulu. Jared berkata lembut sambil memegang tangannya. Ayo pulang. Tentu saja, Nicole tersenyum dan masuk ke mobil bersama Jared. Dia tidak tahu kapan itu dimulai,
tetapi dia tampaknya sudah sangat terbiasa dengan kehadiran Jared sekarang. Meskipun ia tidak memiliki kenangan masa lalu, ia merasa cara ia berinteraksi dengan Jared sangat alami. Hal itu membuatnya merasa sangat nyaman dan aman, seolah-olah mereka benar-benar pasangan suami istri. Dia melirik Jared dan senyum tipis muncul di wajahnya. "Kenapa kamu tersenyum?" Jared mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Nicole menggelengkan kepalanya. "Tiba-tiba aku menyadari bahwa kehidupan sekarang juga tampak baik-baik saja." Bab 2210 Dia punya keluarga, teman, dan dia. Nicole merasa seperti itulah seharusnya kehidupan yang normal, tidak seperti 5 tahun terakhir di mana dia harus bersembunyi di pulau bersama anak-anaknya tanpa mengetahui identitas aslinya. Ekspresi lembut muncul di wajah Jared saat dia berkata dengan lembut, "Semuanya akan membaik." "Aku juga berpikir begitu." Nicole mengangkat alisnya, tampak sedikit jenaka. Lagi pula, dia bahagia dengan semua yang dimilikinya, dan dia akan melakukan apa saja untuk melindungi semuanya. Jared memeluknya dengan penuh kasih sayang. Ia mencium aroma dari rambutnya, dan matanya tampak tenang. Ia telah menanti kehidupan seperti ini selama 5 tahun. Akhirnya, istrinya kembali. Waktu berlalu dan 3 hari telah berlalu. Segalanya tampak telah kembali normal, namun terasa seperti ada badai yang bersembunyi di suatu tempat dalam ketenangan. Namun, ada kabar baik dari pihak Nicole. Proyek Al yang ia kirimkan ke tim Ten Bennett untuk dikembangkan telah selesai, dan program awalnya telah mengalami beberapa kemajuan. Nicole, Tuan Bennett saat ini sedang melakukan pengujian internal. Jika semuanya berjalan lancar, kami mungkin akan meluncurkan beta publik parsial, Lulu berbagi dengan penuh semangat. Jika mereka menerima umpan balik yang baik, mereka kemudian dapat mempertimbangkan pengujian beta skala penuh, dan melanjutkan peluncuran resmi setelahnya. Saya senang semuanya berjalan dengan baik. Nicole sangat puas dengan efisiensi Tuan Bennett. Lulu tak dapat menahan diri untuk membiarkan imajinasinya menjadi liar saat dia berkata, "Aku penasaran bagaimana reaksi Everett dan Raine saat kami go public dan mendominasi pasar." Nicole tak kuasa menahan godaan untuk menggoda sahabatnya. "Sepertinya hubunganmu dan Spencer sudah kembali baik. Lihat betapa bahagianya kalian." Lulu langsung tersipu dan berkata, "Berhenti menggodaku. Bagaimana itu bisa membuatmu terhibur?" "Aku benar-benar bahagia untukmu dan Spencer," kata Nicole sambil tersenyum. Aku sudah mengerti semua yang terjadi hari itu, dan itu memang hanya kesalahpahaman." Lulu berterus terang karena dia tahu bahwa Nicole benar-benar peduli padanya. "Baguslah. Aku tidak ingin kehilangan kakak ipar yang baik hanya karena kesalahpahaman," Nicole mengeluh dengan shock. Lulu menjadi canggung dan tersipu. "Kita masih bisa berteman baik meskipun aku bukan kakak iparmu. Kenapa kita bicara soal Spencer lagi? Lagi pula, tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa kita sahabat, dan akan selalu begitu." Nicole menggodanya lagi, "Apa kamu tidak khawatir adikku akan sedih jika mendengar itu?" "Tidak akan," kata Lulu dengan bangga. "Siapa yang akan cemburu pada adik perempuannya? Aku harus bertanya kepadanya tentang hal itu lain waktu," kata Nicole dengan serius. "Kenapa kau melakukan itu?" Lulu panik. Ia tidak tahu harus berkata apa jika Spencer benar-benar tahu tentang percakapan ini. Nicole tak kuasa menahan senyum setelah melihat betapa malunya Lulu. "Agar kakakku bisa menikahimu secepatnya, tentu saja." "Hei, kenapa kau bahas itu lagi?" Pipi Lulu semakin memerah, dan dia bisa merasakan gelombang kehangatan menyebar di wajahnya. Nicole terkekeh. Lulu cemberut pada Nicole. "Kau tidak berhenti mengolok-olokku. Aku pergi sekarang." Setelah itu, Lulu pergi seolah-olah dia hendak melarikan diri dari tempat kejadian. Senyum tipis tumbuh di wajah Nicole saat dia melihat Lulu berlari pergi. Dia senang bahwa itu hanya kesalahpahaman dan semuanya sudah berakhir sekarang. Namun, Icil nampaknya agak aneh, "Iya.